Oke, selamat malam. Oke, teman-teman, kali ini kita akan bahas mengenai bilangan bulat. Jadi, apa sih bilangan bulat itu? Jadi, pengertian bilangan bulat merupakan bilangan cacah yang bernilai positif dan negatif. Sedangkan untuk bilangan cacah yaitu bilangan yang dimulai dari 0 ya, yang bernilai positif. Jadi, untuk nilainya itu sendiri adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya begitu. Pokoknya semua yang bernilai positif dan dimulai dari 0 itu merupakan bilangan cacah. Untuk memahami bilangan bulat, bisa teman-teman lihat di gambar di bawah ini ya. Jadi, bilangan bulat itu ada dua ya. Jadi, bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Oke, jadi, bilangan bulat positif itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian untuk bilangan bulat negatif itu dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Tak lupa 0 itu juga termasuk ke dalam bilangan bulat ya, karena definisi bilangan bulat merupakan bilangan cacah yang terdiri atas nilai positif dan negatif. Sedangkan bilangan cacah itu bilangan asli yang dimulai dari 0 gitu. Kemudian hubungan antar dua bilangan bulat ya. Jadi pada gambar di atas bisa dilihat teman-teman, makin ke kanan letak bilangan ya, makin besar pula nilainya. Sebaliknya, makin ke kiri letak bilangan, maka semakin kecil pula nilainya. Oke, jadi misalkan di sini dari 1, 2, 3, 4. Yang awalnya 1 ke 2, kan nilainya kalau semakin kanan kan semakin besar ya. Bisa dilihat di gambar ini. Dimulai dari 1 ke 2 kan tambah 1 ya, jadi semakin besar. Kemudian 2 ke 3 ditambah 1 kan semakin besar juga, sampai dan seterusnya. Kemudian sebaliknya makin ke kiri letak bilangan makin kecil pula nilainya. Oke, jadi semisal di sini dari 4 ke 3 kan semakin kecil ya, dikurangi 1, kemudian kedua dikurangi 1, kemudian dan seterusnya sampai negatif 1, kemudian negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Jadi, kalau semakin arahnya itu ke kanan, arahnya ke kanan itu berarti bilangan itu semakin besar. Oke. Jadi kalau arahnya ke kiri, artinya bilangan tersebut semakin kecil. Oke. Sehingga dapat dikatakan bahwa untuk setiap P, Q, maksudnya ini P dan Q ini merupakan bilangan bulat ya. Jadi bilangan bulat berlaku yang pertama, jika P terletak di sebelah kanan Q, maka P lebih besar daripada Q. Oke, jadi semisal P ini letaknya ini di nilai 4 ya, angka 4. Oke. Kemudian Q-nya ini terletak di sebelah kiri dari P. Jadi P ini terletak di sebelah kanan Hi. Ini jadi misal 3 ini Hi, kemudian 4 ini merupakan P, jadi P kan terletak di sebelah kanan Hi ya. Jadi nilai P ini lebih besar daripada Hi. Begitu pula sebaliknya, jika P terletak di sebelah kiri Hi, maka P lebih kecil daripada Hi. Misal P ini terletak di angka 2 ya. Kemudian Hi ini terletak di angka 3. Jadi bisa disimpulkan bahwa P ini lebih kecil daripada Hi. Kemudian contoh untuk memahami bilangan bulat ya. Jadi pada suatu garis bilangan, bilangan negatif 3 terletak di sebelah kiri bilangan 2, sehingga ditulis negatif 3 lebih kecil daripada 2, atau bilangan 2 angka 2 lebih besar daripada negatif 3. Jadi kita gambarkan dulu pada garis bilangan. Oke, jadi ini. Oke. Ini ada negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Oke. Jadi negatif 3 kan terletak di sini ya. Sedangkan 2 letaknya di
sini. Jadi bisa disimpulkan bahwa negatif 3 ini lebih kecil daripada 2, atau angka 2 ini lebih besar daripada negatif 3. Kemudian adapun bilangan negatif 3 terletak di sebelah kanan negatif 5 ya, sehingga ditulis negatif 3 lebih besar daripada negatif 5, atau negatif 5 ini nilainya lebih kecil daripada negatif 3. Jadi kita tambahkan sebelah sini. Jadi negatif 3 ini sebelah sini ada negatif 4. Ini negatif 4 dan negatif 5. Oke, jadi letak negatif 3 ini di sebelah kanan negatif 5. Jadi bisa disimpulkan bahwa negatif 3 ini nilainya ini lebih besar daripada negatif 5. Atau negatif 5, nilai dari negatif 5 ini lebih kecil daripada negatif 3. Bila kedua kalimat di atas digabungkan, diperoleh. Jadi kita lihat di sini, mana dulu yang lebih kecil dari. Jadi yang lebih kecil di sini ini dimulai dari negatif 5. Jadi negatif 5 ini lebih kecil daripada apa? Negatif 3 kan, yang kedua kan ya. Kemudian negatif 3 ini lebih kecil dari siapa? Lebih kecil daripada 2. Atau bisa disimpulkan bahwa, nah, sekarang yang terbesar dulu, jadi nilai 2, angka 2 ini lebih besar daripada negatif 3. Dan negatif 3 ini lebih besar daripada negatif 5. Kemudian latihan ya untuk memahami bilangan bulat. Jadi bila permukaan air laut, yang pertama, bila permukaan air laut dinyatakan dengan 0 meter, tulislah letak suatu tempat yang ditentukan sebagai berikut. Jadi yang A 175 meter di atas permukaan air laut. Oke, jadi kita gambarkan dulu di sini. Jadi kita buat di sini ini permukaan air lautnya. Nah, ini kan 0 meter ya. 0 meter. Oke, jadi kalau ke bawah ini dalam air. Kalau di atas sini, nah ini di atas air. Oke, kalau di bawah air kan, nah, bisa dilihat kalau di bawah 0, nah, atau di dalam air ini, gimana nilainya teman-teman? Jadi nilainya kan negatif kan ya? Jadi ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya begitu. Sedangkan kalau di atas, nilainya kan lebih dari 0 ya. Jadi gimana kalau lebih dari 0 itu? Tentunya positif. Jadi ini positif 1, positif 2, positif 3, positif 4, dan seterusnya. Jadi untuk persoalannya A, 175 meter di atas permukaan air laut. Oke, jadi kalau digambar, misal di sini permukaannya ini kan 0 meter, jadi di sini 175 meter. Oke, jadi letaknya ini di atas permukaan air laut sejauh 175 meter. Permukaan air laut. Kemudian yang B, 60 meter di bawah permukaan air laut ya. Kalau di bawah bisa dilihat, jadi kalau ke bawah kan nilainya negatif, kalau ke atas nilainya positif. Jadi kalau digambarkan, misal di sini air lautnya ini kan 0 meter. Oke, kalau ke bawah nilainya kan negatif kan ya. Jadi kalau ke bawah nilainya negatif. Oke. Nah, sedangkan di sini 60 meter di bawah permukaan air laut ya. Jadi di sini negatif 60 meter. Oke. Nah, jadi ini letaknya 60 meter di bawah permukaan air laut. Di bawah permukaan air laut. Oke. Oke, untuk soal selanjutnya nomor 2, dengan menggunakan garis bilangan tentukan yang A, 5 bilangan bulat yang terletak di sebelah kiri nilai 3 ya. Oke, jadi kita buat dulu bilangan bulat. Oke. Garis bilangan bulatnya.
di sebelah kanan ini nilainya 3. Oke, jadi kita disuruh membuat 5 bilangan bulat yang letaknya sebelah kiri ya. Jadi sebelah kiri sini jadi ada 5 gitu kan. Di sini ada 2. Di sini 1, di sini 0, di sini negatif 1, di sini negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya begitu. Oke, jadi dimulai dari berapa teman-teman? Dimulai dari 2 kan ya? Karena letaknya sebelah kiri dari nilai angka 3. Oke, jadi yang pertama ada 2, terus 1, 0, min 1, dan 2. Oke, jadi ini angka yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan angka kelima. Jadi 5 bilangan bulatnya ini adalah angka negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Oke. Sedangkan untuk yang B, 6 bilangan bulat yang terletak di sebelah kanan negatif 2. Oke, jadi kita gambar dulu buat garis bilangan. Oke, pojok sebelah kiri ini nilainya negatif 2. Karena diminta 6 bilangan bulat yang terletak di sebelah kanan negatif 2 ya. Oke, jadi kita gambar buat dulu angka-angkanya. Oke, jadi ada negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Oke, jadi yang diminta 6 bilangan bulat yang terletak di sebelah kanan negatif 2. Oke, jadi 6 bilangan ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, jadi mana saja angka-angkanya itu? Oke, jadi angka-angkanya adalah ada min 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi untuk penyelesaiannya adalah angka-angkanya itu negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Oke. Untuk soal berikutnya, nomor 3, tentukan benar atau salah pernyataan berikutnya. Jadi yang pertama, yang soal A, apakah benar bahwa negatif 4 ini nilainya lebih kecil daripada negatif 8? Oke, jadi cara mudahnya kita gambar dulu. Oke, jadi untuk persoalan yang A, kita gambar dulu garis bilangannya. Oke, di sini ada 0, 1, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, dan seterusnya begitu kan ya. Oke, jadi kita lihat di sini benar enggak bahwa nilai negatif 4 ini nilainya lebih kecil daripada negatif 8. Oke, jadi kita tentukan dulu letak negatif 4 di mana. Oke, jadi letak negatif 4 ini di sebelah sini ya. Oke. Oke, kemudian letak negatif 8 di mana? Oke, di sini. Kira-kira apakah benar enggak nilai negatif 4 itu lebih kecil daripada negatif 8? Oke. Jadi salah ya nilainya. Oke. Karena negatif 4 ini harusnya lebih besar daripada negatif 8. Oke, jadi kalau semakin ke kiri ya, jadi penjelasan awal tadi, semakin ke kiri nilainya itu semakin kecil. Nah, semakin kecil. Oke. Kalau ke kanan nilainya ini semakin besar. Oke, bisa dipahami sampai sini? Oke, tentu bisa dong. Kemudian untuk yang B, 5 lebih besar daripada negatif 7. Oke, benar nggak sih? Oke, kalau kita gambarkan di sini. Oke, ada 5, 4, 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 7, negatif 8, dan seterusnya. Oke, bisa dilihat di gambar di sini. Benar nggak bahwa 5 itu, nilai 5, angka 5 lebih besar daripada nilai negatif 7? Nah, oke, jadi nilai 5 kan di sini. Di daerah yang positif kan ya. Daerah ini kan positif. Kemudian negatif 7 kan terletak di sini kan ya. Daerah negatif. Jadi benar nggak bahwa nilai positif 5 ini lebih besar daripada negatif 7? Jadi
pastinya benar dong, karena positif itu lebih besar daripada negatif. Jadi ini benar. Oke. Oke. Kemudian untuk yang C, benar enggak bahwa negatif 2 ini lebih besar daripada negatif 4? Oke. Jadi kita lihat di gambar sini aja. Oke. Benar enggak bahwa negatif 2 ini nilainya lebih besar daripada negatif 4? Oke, di sini. Jadi kelihatan dong bahwa semakin kalau arahnya ini ke kiri ya, jadi nilainya ini semakin kecil, kalau ke kanan arahnya semakin besar ya. Jadi benar nggak bahwa negatif 2 ini lebih besar dari negatif 4? Oke, kalau ke sini kan jadi lebih besar toh, semakin besar kan jadi nilainya ini benar. Oke. Nilainya benar gitu kan. Oke. Kemudian untuk yang D, negatif 3 lebih besar dari negatif 4. Benar nggak? Oke, kita lihat di gambar ini lagi, gitu kan. Oke, jadi ada negatif 3 di sini, kemudian ada negatif 4 di sini. Benar nggak bahwa negatif 3 ini lebih besar daripada negatif 4? Oke. Nah, jadi benar kan? Karena arahnya ini semakin kanan semakin besar begitu. Oke. Kemudian untuk soal nomor 4, istilah titik-titik di bawah ini dengan tanda lebih besar atau lebih kecil ya, sehingga menjadi kalimat yang benar. Jadi untuk soal nomor 4A, negatif 3 titik-titik dari 5. Oke, jadi ini ada negatif, yang di sini positif. Jadi gimana ini teman-teman? Jadi nilai positif harus lebih besar daripada negatif. Jadi tandanya negatif 3 lebih kecil dari 5. Kemudian yang soal yang B, 12 titik-titik daripada 27. Jadi kira-kira besar yang mana nilai angka 12 sama 27? Tentunya 27 dong yang benar kan ya nilainya. Jadi kita buat 12 lebih kecil daripada 27. Kemudian untuk yang C, 0 ini daripada 1, negatif 1 gimana? Jadi lebih besar dari negatif 1 kan, tentunya 0 itu kalau kita buat garis bilangan kan. Ada ini 0, 1, 2, di sini kan negatif 1, ini negatif 2. Jadi lebih besar 0 daripada negatif 1. Kemudian untuk yang D, 17 dan negatif 15, bisa dilihat di sini bahwa 17 kan ini nilainya positif, sedangkan negatif 15 nilainya negatif. Jadi antara positif dan negatif ini nilai yang lebih besar harusnya yang positif. Jadi 17 lebih besar daripada negatif 15. Oke, untuk soal nomor 5 ya, tentukan nilai X sehingga memenuhi ya. Jadi yang A, X kurang dari sama dengan negatif 1 pada S, nilainya ini dimulai dari 6, negatif 6, sampai 2 gitu kan. Oke, ini ada negatifnya ya, maaf. Jadi maksud dari X kurang dari, itu salah, negatif 1 ini, nilai X ini sama dengan negatif 1 atau X ini lebih kecil daripada negatif 1. Jadi yang pertama kita tentukan dulu negatif X ini negatif 1 kan ya. Jadi negatif 1 kan memenuhi gitu kan ya. Atau boleh gitu kan. Karena ini ada sama dengannya. X kurang dari sama dengan negatif 1. X sama dengan negatif 1 atau X kurang dari negatif 1. Karena X sama dengan negatif 1 ini sudah benar atau memenuhi, kita tinggal cari yang X kurang dari negatif 1. Oke, jadi nilai X yang kurang dari negatif 1 ini berapa aja gitu kan. Bisa kita buat di sini. Tapi yang memenuhi dari syaratnya ini kan ya. Jadi, di sini. Oke, semisal di sini ini 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan negatif 6. Oke. Jadi nilai yang kurang atau lebih kecil dari negatif 1 ini berapa aja? Ada negatif 2, negatif 3, negatif 4, sampai negatif 6. Oke, jadi X yang kedua ini nilainya
negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, dan negatif 2. Oke, jadi kalau digabungkan, nah ini nilai X-nya ini yang memenuhi adalah negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, dan negatif 1. Kemudian untuk yang B, nilai X lebih dari 2 pada S. Nah ini. S-nya ini maksimalnya ini 6 sampai negatif tak terhingga gitu kan ya. Jadi sampai negatif 4, bisa negatif 5, negatif 6, dan negatif seterusnya begitu. Oke, jadi kira-kira kalau X lebih besar daripada 2, nilainya berapa aja? Nilainya kan harusnya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya begitu kan. Karena yang diminta ini pada S aja, S-nya kan sedangkan nilai tertingginya kan 6, jadi batasnya harus sampai 6 aja. Jadi hasilnya adalah 3X ini 3, 4, 5, dan 6. Oke. Oke, itu dulu pembahasan mengenai bilangan bulat. Jika ada yang ditanyakan bisa komentar di kolom komentar ya. Oke. Untuk bisa memahami bilangan bulat, saya sediakan latihan ya untuk teman-teman. Jadi bisa di foto atau di screenshot gitu. Nanti pada episode selanjutnya akan saya buatkan jawabannya. Jadi ini dulu pembahasan kita kali ini. Saya akhiri dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan terima kasih.